Astagfirullahaladzim. Nafsi wahidah wa minha zawjaha wa basaruha bijalan kasih kesal wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasula faqad faza fawzan 'azima. Wa sallallahu wa yassir alaihi wa rahmatan bisani yaqulu qawli bi'ilman wa rasulil rahman raditu billahi rabban wa Muhammad rasulullah sallallahu. Alhamdulillah, kebersihan, kesucian itu setengah daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat sebagai pelita atau cahaya, sedekah sebagai bukti iman, dan kesabaran itu adalah kemenangan. Quran ini sebagai bukti di antara manusia ada yang membenarkan kamu dan ada pula yang menentang kamu. Semua manusia pada bagi dua dirinya, ada yang membebaskan dan ada pula yang membinasakan dirinya bahagia. Ketinggalan perkara usaha, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, sebagai mukadimah pada malam ini, mari kita perhatikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu diturunkan bertahap, bagian demi bagian, sedikit demi sedikit. Kenapa demikian? Agar manusia mudah melaksanakannya, mudah memahami, dan juga mudah untuk mendapat pelajaran. Mari kita perhatikan firman Allah surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-51. Al-Quran diturunkan bertahap, bagian demi bagian, agar kita mendapatkan pelajaran. Dan sesudahnya kami telah mengasihkan kesempatan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingat. Ya, Al-Quran diturunkan di pasal bagian demi bagian, sedikit-sedikit, agar kita dapat pelajaran, agar mudah mengikutinya. Jadi apa yang didapat ilmu hari ini, kita usahakan ilmu tersebut kita jadikan cahaya, kita jiwai, kita imani, dan kita laksanakan. Nah, siapa saja di antara manusia ketika mendapatkan ilmu kemudian dijadikan cahaya, dijiwai, imani, dan dilaksanakan, maka orang itu berarti orang yang dikehendaki oleh Allah akan selamat dunia dan akhirat.
Tapi siapa saja ketika dia dapat ilmu kemudian menentangnya, artinya dia tidak mau mengimani, tidak mau melaksanakan, maka dia akan celaka. Maka pantas kata Nabi tadi, kutinggalkan dua perkara pusaka, kamu tidak akan sesat, tidak akan celaka selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Oleh karena itu mari ya kita berusaha ketika sudah dapat ilmunya, jadikan Quran itu sebagai cahaya dan jiwa kita imani dan kita laksanakan. Ya, sebagaimana Nabi dan para sahabat sebelumnya mereka tidak tahu apa yang namanya kitab, apa yang beriman. Nah, setelah wahyu itu turun kepada beliau, kemudian wahyu itu oleh beliau dan para sahabat, wahyu tersebut dijiwai, dijadikan cahaya, diimani dan dilaksanakan. Maka beliau dikehendaki dan para sahabat orang yang dikehendaki selamat dunia dan akhirat. Nah, kita perhatikan setelah beliau atau Nabi dan para sahabat mendapatkan wahyu tersebut kemudian dijiwai dan dilaksanakan, bagaimana sikap mereka setelah demikian? Sikap mereka mulai berdakwah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Mari kita baca ayatnya. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dan di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, sebelumnya Nabi dan para sahabat tidak tahu apa yang kitab atau iman. Setelah wahyu diturunkan, dijiwai, dijadikan cahaya. Kemudian setelah itu beliau berdakwah membimbing manusia
kepada jalan yang lurus dengan Al-Quran. Padahal sebelum Quran diwahyukan kepada beliau, kepada Nabi, sebelum wahyu diturunkan, dikabarkan di dalam surat yang lain, di mana dalam surat itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wajadaka dolar fahad. Jadi sebelum wahyu diturunkan, Nabi didapati oleh Allah dalam keadaan bingung. Ya, bingung mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, itu tidak tahu karena wahyu belum turun. Maka setelah beliau tahanut di wahyu, turunlah wahyu, di mana wahyu itu memerintahkan agar membaca dan menjiwai dan menjadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Maka setelah beliau baca, setiap ayat yang turun oleh beliau dijiwai, dijadikan cahaya. Padahal keadaan beliau sebelum kedatangan wahyu itu dalam keadaan bingung. Ya, bingung. Artinya perasaan tidak aman itu ada dalam dirinya. Rasa aman tidak ada. Rasa aman tidak ada. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Karena posisinya dalam keadaan wawajadaka apa yang itu. Nah, setelah turun pahala dan petunjuk, beliau tidak lagi menjadi manusia yang bingung karena keadaannya sudah aman. Sebaliknya kita wahyu sudah turun ya sebetulnya, tapi posisi kita ya dalam keadaan wawajadaka bingung. Mana yang benar dan mana yang salah? Nah, setelah kita kaji, kita tadabbur Quran ini, insya Allah kebingungan itu akan hilang, rasa amannya akan didapat. Kenapa? Rasa aman yang didapat karena sudah tidak mencampur adukan lagi antara iman dengan syirik, dengan kezaliman. Ya, iman dan syirik tidak dicampur. Kalau kita campur aduk antara iman dengan syirik, pasti dalam keadaan perasaan tidak aman, bingung, tidak tahu yang benar dan mana yang salah, tidak tahu. Oleh karena itu mari ya, terus kata berpikirkan sampai berhenti, kita jiwai apa yang dilakukan kepada Nabi Muhammad. Mari kita baca lagi surat Al-An'am surat 6 ayat 82. Jangan Nabi mau mencampur adukan iman dengan kezaliman dan syirik. Surat Al-An'am surat 6 Al-An'am ayat 82. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك الذين آمنوا ولم
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, mereka mendapat petunjuk. Jadi rasa aman didapat ketika kita tidak lagi mencampur adukan antara iman dengan syirik atau dengan kezaliman. Nah, untuk mendapatkan rasa aman ini, mau tidak mau kita harus ada Al-Quran, harus memperhatikan Al-Quran, memperdalam isi kitab ini. Sebab jika manusia tidak mau tadabbur, tidak mau memperhatikan ayat Al-Quran, akibatnya apa? Yang timbul akibatnya pertentangan yang banyak di dalamnya, bertengkar, terus berselisih, berdebat nanti. Itu penyebabnya karena dia tidak mau memperhatikan, memperdalam isi kitab ini, penyebabnya. Oleh karena itu mari kita tadabburi, kita perhatikan, kita perdalam, kita pahami isi kitab ini supaya tidak lagi adanya pertentangan. Ya, jadi pertentangan itu akibatnya karena tidak mau membaca Quran. Disebut lagi ada di dalam salah satu hadis disebutkan, khususnya ini untuk orang yang sudah berumah tangga. Kata Nabi dikatakan dalam salah satu hadisnya, berilah cahaya rumah tanggamu dengan baca Quran dan sholat. Barang siapa di dalam rumahnya tidak ada baca Quran dan sholat, kata Nabi, akan sedikit sekali jumpai kebaikan dalam rumah itu dan kejahatannya lebih banyak, dan penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Oleh karena itu mari kita tadabbur ya, dengan keluarga, dengan anak-anak, tadabbur, sebab supaya tidak terjadi tadi perselisihan, pertentangan sesuai dengan ayatnya. Ya, ketika manusia dinikahkan supaya timbul kasih sayang dan ketenangan bapak dan bapak sesuai, harus sesuai. Ya, jangan sampai berubah tangan tapi apa yang terjadi cepat-cepat ada kenapa yang terjadi aksi itu bertentangan itu penyebabnya karena tidak memperhatikan, tidak memperdalam Quran. Oleh karena itu mari kita perdalam, kita perhatikan agar tidak ada lagi yang namanya pertentangan, perselisihan. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa surat 4 ayat 82. Ayat 82 surat An-Nisa. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya,
Ya, mari kita dalam tadabburi saat ini agar tidak ada lagi yang namanya pertentangan dalam masyarakat. Alasan kenapa manusia harus beriman kepada Allah, karena seruan ini untuk seluruh manusia, tidak khusus untuk yang beriman saja. Makanya panggilannya pun ya ayyuhan nas, hei manusia. Kepada seluruh manusia aku meminta semua ikut aku saja. Jangan ada semangat yang lain selain aku ajarkan. Sebagaimana orang sebut tahu kata. Kenapa kita harus menyembah Allah saja? Kata Allah, agar kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, apa yang menyebabkan manusia tidak mau menyembah Allah? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tatkala Allah menciptakan langit sebagai atap, ya, bumi sebagai hamparan, kemudian setelah itu Allah turunkan hujan. Dengan perantaraan turunnya hujan, maka tumbuhlah berbagai macam buah-buahan untuk manusia. Yang diminta oleh Allah, tatkala manusia diberikan rezekinya berupa buah-buahan dari Allah, yang diminta oleh Allah cuma satu kepada manusia, apa? Jangan sini, jangan mempersekutukan Allah dengan sebab rezeki itu. Banyak di antara manusia dengan sebab rezeki, akibatnya apa? Tidak lagi menyembah Allah. Padahal tadi agar menjadi manusia yang bertakwa. Itu penyebabnya. Ketika dikasih rezeki, dia sirik dengan Allah, tidak mau menyekutukan Allah, tidak mau menyembah Allah. Disuruh sholat tidak mau. Apalagi tenabur dan perhatikan. Nah, itu penyebabnya adalah urusan rezeki. Makanya kalau minta satu saja apa yang ini, dengan sebab rezeki jangan mengadakan tandingan dengan aku, ya, karena rezeki itu diberikan oleh aku kata Allah. Mari kita baca asal karena harus iman kepada Allah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 21 22. Innal ladzina Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum الذي جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لهم الأرض فراشا وأنزل من السماء
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا تجعلوا لله Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu berdoa. Ya, jadi yang menyebabkan manusia tidak menyembah Allah itu adalah karena penyebabnya ketika diberikan rezeki sibuk. Ya, sibuk dengan urusan rezeki sehingga mengadakan tandingan-tandingan dengan Allah. Padahal permintaan Allah cuma satu. Tadi ketika saya dikasih rezeki, jangan sekali-kali mengadakan sekutu dengan Allah. Oleh karena itu, mari saya mengajak untuk mentaati perintah Allah dan Rasul ini agar kita mendapatkan rahmat Allah. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luas sesuatu dan bumi, yang surga sesuatu dan bumi ini disiapkan khusus untuk orang yang bertakwa saja. Nah, ciri orang bertakwa itu ciri-cirinya pertama, ya ini pertama, ciri orang bertakwa suka menafkahkan hartanya di waktu lapang ataupun di waktu sempit, itu diantaranya, ya cirinya. Kemudian yang kedua, menahan marah, tidak pemarah, tidak pendendam, ya, tidak hasut, tidak dengki. Jadi menahan marah. Dan yang terakhir, ciri orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Itu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ciri ahli surga itu tidak ada dendam, iri, dengki atau marah. Cirinya. Dan apabila berbuat keji, ini ciri orang bertakwa. Berkeji artinya kelepasan, marah, misalnya sama istri, sama anak, atau sama siapa saja marah. Kemudian dia sadar bahwa itu perbuatan salah dan tidak meneruskan perbuatan itu. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka perbuatan itu pun akan diampuni dan dibalas dengan ampun dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa. Ya, kepada orang bertakwa kuncinya seperti itu terdapat di dalam surat Al-Imran surat 3 132 sampai 136. Itu ciri orang bertakwa. Jangan hanya menyembah Allah saja. Ya. Ciri orang bertakwa terdapat dalam surat Al-Imran surat 3 132 sampai 136. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة
والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Maha mencintai orang yang berbuat baik. Ya, jadi sifat ahli surga itu dicabut rasa dendam, kiri, dengki, dan hasilnya. Itu terdapat nanti di dalam surat Al-A'raf ayat 7 ayat 43. Jadi dicabut rasa dendam. Ya, demikianlah sifat-sifat ahli surga ketika berada di dunia. Mari kita jiwai, kita jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya, ya kita imani dan kita laksanakan agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian saja. Ada sudah ya. Demikian saja, kita tutup dengan kafaratul majelis, kita baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.